Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi ya. Semoga keadaan kalian selalu sehat, bahagia, dan tentunya semangat selalu ya. Bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru pembelajaran matematika berikutnya. Kali ini kita masih akan membahas mengenai bab pengumpulan dan penyajian data. Pada khususnya kali ini kita akan membahas penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kali ini lancar dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat ya. Apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas di antaranya, yang pertama kita akan mengetahui pengertian penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang kedua, kita akan mengetahui cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Dan yang terakhir, kita akan mencoba menyelesaikan masalah terkait penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi, semangat selalu ya! Yang pertama, kita akan mencoba mencari tahu pengertian penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Kalian perlu tahu, cara penyajian data ada berbagai macam caranya. Salah satunya adalah penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Kalian tahu pengertiannya? Ya, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Lingkaran ini tersusun dari bagian-bagian datanya atau persentasenya. Sekarang kalian sudah tahu ya. Selanjutnya, mari kita mencari tahu cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dan menyelesaikan masalah terkait penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Kalian perhatikan permasalahan berikut ini. Berikut data jenis olahraga yang disukai 20 siswa kelas 5 SD Nusa Jaya 1. Kita lihat di sini. Jenis olahraganya untuk renang ada 8 siswa yang suka. Sepak bola ada 10 siswa. Dan basket ada 2 siswa. Selanjutnya ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Yang A, sajikanlah data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. B, apa olahraga yang paling banyak disukai siswa kelas 5 SD Nusa Jaya 1? C, apa olahraga yang paling sedikit disukai siswa kelas 5 SD Nusa Jaya 1? D, berapa jumlah siswa penyuka olahraga sepak bola dan renang? E, berapa selisih banyaknya siswa penyuka olahraga renang dan basket? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Kita jawab satu persatu. Yang A, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Bagaimana langkah-langkah pengerjaannya? Kalian perhatikan ya. Langkah yang pertama, kalian harus mengubah data tersebut dalam bentuk sudut atau derajat dan persen. Kalian harus ingat ya, kita akan membuat diagram lingkaran. Oleh karena itu, kita harus mengubahnya menjadi bentuk sudut atau derajat
dan juga persen. Kita bisa merubahnya menggunakan tabel. Coba kalian perhatikan ya. Isinya ada jenis olahraga, banyaknya siswa, dan besarnya sudut serta persen. Kita mulai dari renang dahulu ya. Di sini renang banyaknya siswa ada 8. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur besar sudut dari 8 siswa ini? Kalian harus ingat, total atau jumlah siswanya adalah 20 siswa tadi ya, di kelas 5 SD Nusa Jaya 1. Maka cara mencari sudutnya adalah dengan cara membaginya. Bagaimana cara membaginya? Yaitu jumlah siswa yang menyukai renang dibagi jumlah seluruh siswanya seperti ini, berarti 8 dibagi 20 dikali 360 derajat. Kenapa dikali 360 derajat? Karena dalam satu lingkaran penuh itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, sekarang kita tinggal menghitung ya. Bagaimana menghitungnya? Kita kalikan dulu. 8 dikali 360 derajat. Berapa hasilnya? Ya, tepat sekali 2880. Selanjutnya kita bagi 20. Berapa hasilnya? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 144 derajat. Ingat ya, satuannya derajat karena kita mencari sudut di sini. Selanjutnya, kita cari persen. Bagaimana cara mengubah jumlah siswa 8 anak ini menjadi persen? Kalian harus ingat, kita membutuhkan satu lingkaran penuh berarti 100%. Maka untuk merubah jumlah 8 anak yang suka renang ini menjadi persen, caranya seperti ini. Jumlah siswa yang suka renang dibagi jumlah seluruh siswa dikali 100%, atau 8/20 dikali 100%. 8 dikali 100 berapa? 800% ya. Terus kita bagi 20. Hasilnya berapa? Tepat sekali 40%. Nah, sekarang kalian sudah tahu caranya ya. Cara merubah data siswa menjadi besar sudut dan menjadi persen. Kalau sudah bisa, sekarang kita lanjutkan data yang kedua, yaitu sepak bola. Kita lihat di sini yang suka sepak bola ada 10 siswa. Maka mencari besar sudutnya dari 10 siswa ini, caranya adalah jumlah siswa yang suka sepak bola dibagi jumlah seluruh siswa dikali 360 derajat. Maka menjadi seperti ini. 10/20 dikali 360 derajat sama dengan, nah kita kalikan ya, 10 dikali 360 hasilnya 3600. Lalu kita bagi 20, hasil akhirnya berapa? Tepat sekali 180 derajat. Sekarang kita rubah menjadi persen ya. Maka untuk menjadi persen, 10 siswa yang suka sepak bola ini menjadi seperti ini. 10/20 kali 100%. Nah, 10 kita kalikan 100, berapa hasilnya? 1000%. Betul. Terus kita bagi 20. Hasil akhirnya adalah tepat sekali 50%. Kita lanjut data yang ketiga ya, yaitu basket yang suka ternyata hanya 2 siswa. Maka untuk merubahnya menjadi besar sudut, caranya dari 2 siswa ini menjadi 2/20 dikali 360 derajat sama dengan ya 720. Dari mana 720-nya? Dari 2 dikali 360 derajat ya. 720 derajat kita bagi 20 sama dengan berapa? Tepat sekali sama dengan 36 derajat. Lalu yang terakhir kita rubah jadi persen ya. 2 siswa yang suka basket ini kalau kita jadikan persen menjadi 2/20 dikali 100%. 2 dikali 100% berapa? 200 tepat dibagi 20. Berapa hasil akhirnya? Ya 10%.
Sekarang semua data kita sudah berhasil kita rubah menjadi besar sudut dan berhasil kita rubah menjadi persen. Maka selanjutnya kita bisa masuk langkah yang kedua, yaitu kita gambar diagram lingkarannya dengan cara menggambar sebuah lingkaran dahulu. Ya, setelah itu baru kita bagi lingkaran tersebut sesuai sudut atau persennya. Nah, ini kita buat lingkaran dulu seperti ini ya. Setelah kita buat, sekarang kita pilih datanya. Kita mulai dari diagram lingkaran yang besar sudut dulu ya. Nah, di sini kita coba sepak bola dulu, coba yang mudah di sini. Sepak bola, kalau kita lihat di situ derajatnya adalah 180 derajat ya, besar sudutnya ya, 180 derajat. Maka kalau kalian ingin membuat diagram lingkaran berdasarkan besar sudut ini, kalian lebih akuratnya dan lebih bagusnya menggunakan busur derajat, tepat sekali. Nah, kalau kalian gunakan busur derajat, 180 derajat itu tepat seperti setengah lingkaran seperti ini sudutnya, ya. Jadi seperti ini. Selanjutnya coba kita pakai renang. Nah, renang di sini bagaimana membuat diagramnya? Renang di situ tulisannya 144 derajat. Maka kalau kita gunakan busur derajatnya, lalu kita gambar besar sudutnya yang sebesar 144 derajat tersebut, maka hasilnya seperti ini. Nah, segini ya besarnya ya. Yang suka renang sebesar 144 derajat. Maka untuk basket langsung bisa kita tulis. Besarnya 36 derajat itu kalau kita gunakan busur sama persis dengan sisanya seperti ini. 36 derajat bagi yang suka basket. Nah, sekarang sudah jadi ya diagram lingkaranmu yang menggunakan besar sudut seperti ini. Jadi cara menggambar diagramnya untuk diagram lingkaran seperti ini. Atau kita bisa juga membuat diagram lingkaran yang menggunakan persen. Nah, ini keunggulan kalau kita membuat diagram lingkaran dengan besar sudut dulu. Maka untuk membuat diagram lingkaran dengan persen sama persis bentuk gambarnya seperti yang dengan besar sudut. Bedanya apa? Bedanya hanya penggunaan persennya. Jadi sepak bola tadi 50% ya, renang 40% dan untuk basketnya 10%. Jadi kalau di total semuanya dijumlah, kalau yang besar sudut itu satu lingkaran penuh 360 derajat. Kalau yang persen, kalau kita total semuanya kita jumlah ada 100%. Sekarang diagram lingkaranmu sudah jadi. Bagaimana? Mudah ya? Mau pakai yang diagram lingkaran dengan besar sudut? Boleh. Mau menggunakan diagram lingkaran yang dengan persen juga boleh. Jadi tergantung soalnya atau permasalahannya. Sekarang kita lanjutkan yang B ya. Olahraga yang paling banyak disukai siswa kelas 5 SD Nusa Jaya 1 ada olahraga apa? Kalau kita melihat diagram lingkarannya, maka carilah besar sudut yang terbesar atau persen yang terbesar. Kalau di situ, kalau kita lihat yang paling besar adalah sepak bola ya, yaitu 180 derajat atau 50%. Atau kita bisa juga melihat dari banyaknya siswa, yaitu 10 siswa, maka paling banyak sepak bola. Sekarang yang C, olahraga yang paling sedikit disukai siswa. Nah, kalau yang paling sedikit maka cari yang paling kecil. Di sini kalau yang paling kecil sudutnya atau persennya adalah basket ya. Kalau kita lihat di banyaknya siswa juga cuma 2 atau yang paling sedikit. Jadi sudah pasti yang C jawabannya basket. Sekarang yang D, jumlah siswa penyuka olahraga sepak bola dan renang. Maka kita tinggal lihat jumlah siswa yang suka sepak bola ada 10, yang suka renang ada 8. Maka kalau kita jumlahkan 10 ditambah 8, berapa hasilnya? Ya, 18 siswa jumlahnya. Sekarang kita coba pertanyaan yang terakhir yang E. Selisih banyaknya siswa penyuka olahraga renang dan basket. Kalau selisih kita kurangi ya, maka kita kurangkan saja. Yang suka olahraga renang ada 8 dan yang suka basket ada 2, maka kita kurangkan saja. 8 dikurangi 2 hasilnya 6 siswa. Bagaimana? Semua permasalahan sudah kita selesaikan ya? Pasti mudah, kalian tinggal ikuti caranya. Kalian harus selalu semangat dan selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Kalian harus yakin kalian bisa sukses.
Sampai jumpa lagi ya di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.